Tapi ketika de Kock bicara tentang penghematan di Belanda, itu orang-orang, para pemilihnya dulu itu semua turun ke jalan. Dia bilang, kalau kamu tidak bisa bikin hidup kami menjadi lebih enak, maka kami tidak memerlukan kamu. Maka dia maju hari itu juga. Itu baru bicara tentang penghematan. Di sini mengambil tanah rakyat seperti nggak apa-apa, ya, mengurangi jaminan sosial menjadi tidak apa-apa. Dan ini kemudian kita mau memakjulkan karena dia punya urusan dengan MK yang mau memasukkan anaknya, ya, mengorbitkan anaknya yang sulung untuk menjadi penerus kekuasaannya nanti, digandengkan dengan Prabowo Subianto. Nah, ini membuat orang merasa ini sudah layak dimakjulkan. Sebelum itu 100 tokoh telah datang ke DPR MPR untuk minta agar Soeharto dimakjulkan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang cukup panjang, karena Jokowi maksudnya. Jokowi 100 tokoh. Kekuasaan yang sudah berjalan dari periode pertama sampai sekarang ini 9 tahun itu sudah membuat kehidupan ini menjadi tidak lagi enak. Kehidupan berbangsa ini tidak nyaman. Kehidupan berbangsa ini tidak nyaman. Suku-suku sekarang, daerah-daerah strategis dan mengandung tambang dan mineral itu menjadi terancam setelah peristiwa Rempang. Bisa diperlakukan seperti itu. Dan ini rakyat sendiri. Padahal tugas pemerintah adalah melindungi rakyatnya sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, dari serangan militer dan serangan keserakahan bisnis. Ini yang harus dilakukan. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini Mas Slamet ini mempeta komplis saya ini sebetulnya. Jadi saya datang ke sini untuk mendengar Mardhani Alisera bicara tentang pemakjulan. Tapi ternyata Mardhani nggak datang pula. Kemudian saya dibawa ke kursi ini, kursi yang paling panas saat ini. Tapi tidak apa-apa. Pemakjulan adalah satu kosakata di Indonesia yang sudah pernah kita kerjakan. Ini bukan sesuatu yang baru. Kita sudah pernah, negara ini, bangsa ini sudah pernah memakjulkan Soekarno presidennya yang memproklamirkan kemerdekaan, melawan penjajahnya, dan akhirnya harus dimakjulkan karena kelakuannya yang bikin rakyat stres, bikin rakyat tidak enak hidupnya, bikin ulama dan umat Islam menjadi terancam di negerinya sendiri. Kemudian dia dimakjulkan lewat sebuah gerakan people power yang menekan. Itu satu. Yang kedua, kita sudah pernah memakjulkan Soeharto, penguasa 32 tahun Orde Baru, yang luar biasa banyak juga membangun dengan draft yang bagus sebetulnya, tapi melakukan kejahatan secara ekonomi yang membuat rakyat negeri ini kehilangan hak-hak ekonominya, diberikan kepada segelintir orang yang sekarang menjadi oligarki yang menyerap semua dari atas, sehingga tetesan itu makin lama makin kecil dan rakyat tidak kuat lagi. Ketika satu kali serangan nilai tukar rupiah, rontok Orde Baru dan rakyat mencabut mandatnya kepada Soeharto yang terpilih 7 kali, juga mencabut mandat wakil rakyat DPR dan MPR waktu itu yang telah mengangkat seorang yang tidak disenangi oleh rakyat menjadi presiden. Lalu kita masih punya Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid yang juga dimakjulkan. Telah mencoba juga dengan dekret, tapi dekret ini tidak diikuti, tidak ditaati oleh TNI dan Polri, sehingga dia tidak jalan dan Gus Dur harus keluar dari asrama, dari istana dengan cara yang
seperti itu. Ya, tidak dibawa dengan pengawalan yang bagus, tapi dia keluar sebagai rakyat biasa. Tapi Gus Dur punya mental yang luar biasa. Dia tidak terpukul keras oleh itu. Dia tahu bahwa itu salah satu opsi dari yang bisa dipilih oleh rakyatnya. Nah, masalahnya yang sekarang ini adalah pemakjulan yang lain. Pemakjulan yang rakyat secara umum mungkin ya sebagian besar tidak tahu bahwa hak-haknya sudah dikangkangi, sudah diambil, bahkan haknya di kampung-kampungnya sendiri di Rempang diambil, boleh diberikan kepada pengusaha, kepada investor, kepada orang macam Tommy Winata, kepada orang macam para pengusaha-pengusaha besar ini, Prayogo Pangestu, si Edwin Suryajaya, Antoni Salim dan lain sebagainya. Orang-orang ini telah menjadi begitu kuatnya sehingga bisa meminta apa saja, termasuk tanah-tanah penduduk. Dan sekarang dilegalkan lewat satu undang-undang Omnibus Law yang bisa merubah itu semua. Keadaan seperti ini sebetulnya kalau di luar negeri sudah dimakjulkan secara umum. Saya ingat ketika saya berada di Belanda, waktu itu Perdana Menterinya dipegang oleh V. van der Aa, Partai van der Arbeid, ya, Partai Buruh bersama CDA, Christelijk Democratisch Appel. Memang harus ada kolaborasi di situ karena suara tidak cukup untuk memenangkan Perdana Menteri. Tapi ketika De Kok bicara tentang penghematan di Belanda, itu orang-orang, para pemilihnya dulu itu semua turun ke jalan. Dia bilang, kalau kamu tidak bisa bikin hidup kami menjadi lebih enak, maka kami tidak memerlukan kamu. Maka dia maju hari itu juga. Itu baru bicara tentang penghematan. Di sini mengambil tanah rakyat seperti nggak apa-apa, ya, mengurangi jaminan sosial menjadi tidak apa-apa. Dan ini kemudian kita mau memakjulkan karena dia punya urusan dengan MK yang mau memasukkan anaknya, ya, mengorbitkan anaknya yang sulung untuk menjadi penerus kekuasaannya nanti, digandengkan dengan Prabowo Subianto. Nah, ini membuat orang merasa ya ini sudah layak dimakjulkan. Sebelum itu 100 tokoh telah datang ke DPR MPR untuk minta agar Soeharto dimakjulkan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang cukup panjang, ya, karena Jokowi maksudnya. Jokowi 100 tokoh. kekuasaan yang sudah berjalan ya dari periode pertama sampai sekarang ini 9 tahun itu sudah membuat kehidupan ini menjadi tidak lagi enak. Kehidupan berbangsa ini tidak nyaman. Kehidupan berbangsa ini tidak nyaman. Suku-suku sekarang ya, daerah-daerah strategis dan mengandung tambang dan mineral itu menjadi terancam setelah peristiwa Rempang. Bisa diperlakukan seperti itu. Dan ini rakyat sendiri. Ya, padahal tugas pemerintah adalah melindungi rakyatnya sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, ya, dari serangan militer dan serangan keserakahan bisnis. Ya. Ini yang harus dilakukan. Tapi pemerintah tidak melakukan itu. Kemudian DPR yang seharusnya mengawasi juga abai terhadap pengawasannya, sehingga terjadi kolaborasi antara DPR dan presiden, wakil rakyat dan eksekutif, ya, menyusahkan hidup rakyat, mengambil hak-hak rakyat ini, ya, yang seharusnya dilindungi. Nah, kolaborasi ini jelas-jelas ya dilakukan untuk kepentingan oligarki. Oligarki adalah ya konglomerat yang berminat untuk mengendalikan eksekutif dan legislatif. Kalau dia tidak berminat terhadap kekuasaan, dia bukan oligarki, dia cuma pengusaha saja. Dia konglomerat saja. Tapi ketika dia berminat mengendalikan keduanya ini, apalagi kemudian masuk kepada yudikatif, sehingga apapun yang mereka lakukan nanti menjadi aman semuanya. Nah, yang seperti inilah yang kemudian
ya membuat orang rakyat terdidik terutama ya menginginkan pemakzulan Presiden Joko Widodo bersama kabinetnya. Dan mungkin saja kalau DPR-nya tetap seperti ini, mungkin DPR-nya juga akan dicabut mandatnya. Begitu penilaian saya.